hari ini kita akan belajar bagaimana caranya memvisualisasi jaringan. Di materi hari ini mengenai visualisasi jaringan. Ini minggu 13 dan minggu 14 nanti ini rencananya insya Allah tanggal 13 kita akan coba untuk melakukan penarikan data yang ada di Twitter. Nanti kalian silakan kalau bisa bertemu, saya akan mendemonstrasikan, kita berdiskusikan bareng-bareng. Kalau tidak bisa, ya mungkin lewat PPT atau video gitu ya. Nanti bagaimana cara menemukan keyword yang tepat gitu ya, memilihnya seperti apa, lalu mengambil data menggunakan netlytic.org. Ini sudah banyak, mungkin sudah pernah saya kasih linknya gitu, link videonya. Nah, minggu 14 nanti kalian presentasi. Apa yang dipresentasikan? Yang pertama adalah gambar visualisasi jaringan secara utuhnya, ya. Tapi udah bagus, bukan hanya dalam bentuk yang bentuk awalnya gitu ya, yang ngumpul gitu, harus sudah dalam bentuk visualisasi yang bagus. Yang kedua, coba nanti visualisasikan 3 akun dengan degree terbesar, yaitu ego network-nya. Nanti hari ini kita ajarkan. Yang ketiga, nanti presentasikan di minggu 14 itu adalah visualisasikan jaringan yang memiliki nilai betweenness atau eigenvector yang tinggi. Gitu ya. Jadi ini yang akan dipresentasikan di minggu ke-14. Gitu. Kita mulai saja. Materi hari ini yang pertama adalah mengenai import data Excel. Ini sudah bisa ya. Karena kemarin di tugas awal itu import data Excel, tapi akan kita pelajari juga sedikit. Lalu import data graph file. Data yang tadi saya kasih di chat Zoom, lalu bagaimana melakukan perhitungan statistik jaringan, keempat visualisasi jaringan sampai penggunaan filter. Nah, ini berhubungan dengan materi ke minggu 14. Oke, kita mulai dari import data Excel. Saya pindah dulu. Sudah muncul belum GP-nya? Sudah, Pak. Sudah, baik, kita mulai ya. Diikuti saja ya pelan-pelan. Nanti kalau ketinggalan kita silakan boleh bertanya gitu ya kalau masih belum paham. Yang pertama tadi import data Excel. Sebenarnya gampang untuk import data Excel tinggal ke file ya. Kalau dibaca di situ tinggal klik yang ini, yang import spreadsheet ya, yang sudah kita buat. Klik di sini. Lalu tinggal cari file Excel-nya gitu ya. Di sini ada nggak ya? Nah, ini. Misalkan Excel-nya ini ya, kita import, open, lalu sampai di sini, ini yang sudah dikerjakan. Ya, kemarin kita bikin matrix seperti itu, paham? Lalu kita next aja, langsung sampai ke sini. Nah, tipe grafnya kan pilihnya yang direct ya, karena kita pengen melihat jaringan terarah gitu. Sampai sini saja. Nah, ini sudah selesai. Gitu. Bedanya di sini ya. Untuk import Excel gitu ya. Bedanya hanya di sini import spreadsheet. Kalau import yang berikutnya import file graph itu di open, bukan di sini ya. Bedanya di sini. Sekarang kita lanjut ke import data graph file. Silakan diikuti. Pertama kita ke file. Kita buka ke open ya. Nah, silakan dipilih datanya yang tadi yang di-download, yang Hanamasa halal. Ini kan sedang hangat perbincangan ya, di mana restoran Hanamasa dan sertifikasi halalnya. Nah, di sini open. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa node-nya ada 3.990. Dan edge-nya relasinya ada 4.191. Kita pilih graf tipenya direct ya, karena kan di Twitter ya ada yang mention, ada yang di-mention gitu. Nah, pilih new workspace kalau mau membuka lembar kerja baru. Kalau mau menimpah workspace yang sudah kita buka, pilih yang bawahnya. Tapi kita mau buka lembar kerja baru. Klik di sini. Ini di close saja. Bisa sampai sini nggak? Bisa. Ya. Oke. Kalau ada ketinggalan silakan bilang. Nah, berikutnya ini. Kalau sudah sampai sini berarti kita sudah berhasil. Nanti yang dipresentasikan
bukan begini ya, ini kan masih berantakan gitu, masih kumpul masih ngumpul jadi satu gitu. Yang dipresentasikan adalah yang sudah percantik gitulah istilahnya. Yang kedua, setelah kita berhasil membuka file tersebut, hal berikutnya adalah menjalankan seluruh statistiknya, menghitung statistik ya. Mungkin di PI dulu kalian ketika belajar kualitatif menggunakan SPSS agak ribet yang masukin datanya. Kalau di sini untuk menjalankan statistiknya ada di sebelah kanan layar. Nah, di sini ada statistik ya. Terlihat ya di layar kalian ada statistik. Nah, statistik yang digunakan itu dari network overview sampai ke edge overview. Nah, ini diklik semua. Seperti average degree diklik. Nah, akan muncul Windows baru ya. Terlihat ya, di sini ada nilai average degree-nya atau rata-rata degree-nya itu 1,29. Ini di close aja. Nanti akan muncul angkanya di sini. Berikutnya klik lagi, di close lagi. Ini sama nih, average degree sama average weight degree, nilainya biasanya sama. Lalu ketika di network diameter, ini jangan langsung diklik. Pilih jenis tipenya. Tipe grafnya kan direct, kita klik direct. Lalu dinormalisasi dari 0 sampai 1 kan ya. Secara konsep kemarin seperti itu, di mana nilai terendah 0, nilai tertinggi 1, klik. Nah, ini akan menampilkan nilai between centrality, closeness centrality, sama eccentricity. Nah, ini secara konsepnya nih ya. Lalu kita klik OK. Jadi jangan lupa untuk memilih direct, lalu memilih normalize centralities. Di checklist dulu, itu baru di OK. Nah, di sini diameternya 9. Paham ya kemarin di konsep diameter itu apa? Average path length-nya 2,96. Nah, ini tinggal dibahas, dibalikin dengan konsepnya. Maksudnya apa sih seperti itu? Di sini kalau sudah selesai akan muncul angka 9. Lalu berikutnya graph density. Klik, pilih direct juga, oke. Nah, density-nya 0. Artinya apa? Sudah dijelaskan di materi-materi sebelumnya. Klik juga direct, seperti itu ya. Jadi close aja semua. Kita klik semua sampai ke average path length. Coba dilakukan. Nah, sampai sini sudah dilakukan? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, apa yang bisa dibahas? Nah, ini bisa kita bahas nih. Kalau kita klik connected komponen, misalkan kalian mau membahas lebih dalam lagi. Ini artinya 4,494 itu apa? Kalau diklik, ini diklik lagi nggak apa-apa, nggak salah. Nah, di sini ada tulisan jumlah node yang terkoneksi secara lemah itu ada 49. Yang terkoneksi secara kuat itu ada 3.665. Yang terkoneksi secara luas berarti dia punya koneksi langsung atau tidak langsung ke node yang punya degree tinggi. Tinggal dilihat ke konsepnya lagi. Gitu. Ini bisa dibahas di bab 4 penelitian. Gitu ya. Di sini ada sumbernya, algoritmanya, biasanya artinya apa. Gitu. Tinggal dibuka saja sumber-sumbernya. Gitu. Nah, setelah statistiknya dijalankan semua, hal berikutnya adalah ketika pengen melihat statistik apa saja yang kita gunakan ya. Ini balik lagi ke konsep. Kalau bingung dilihat di sini, kita pindah ke data labori di atas ini. Ya, di kiri atas ada data laboratori, klik di situ. Nah, nanti akan muncul Excel seperti ini. Muncul tidak di komputer kalian? Iya, muncul, Pak. Muncul ya. Pak. Nah, di sini kan akan ada banyak kolom ya, seperti user ID, user status. Ini user status berarti dia bikin status sudah 82.000, user friend, jumlah followers-nya gitu ya. Ini kan tidak terlalu penting untuk dibahas. Kalau secara konsep kan kita melihat degree, in degree, dan lain-lainnya. Nah, ini kalau mau dibuang, tinggal pilih di sini ada gambar, di kanan atas itu ada gambar bohlam. Dan plus, klik di situ. Nah,
tinggal di checklist dan uncheck mana yang mau ditampilkan. Biasanya yang saya gunakan itu ID, label, interval di uncheck, user mention nggak penting. Kalau mau dibahas secara deskriptif silakan saja, biar banyak bab 4 ini silakan saja. Pilih aja nanti yang user-user yang penting. Nah, yang kita lihat kan biasanya di konsep itu adalah in degree, out degree, dan degree-nya ya. Ini nilai beratan degree, out degree-nya ini tidak perlu karena sama gitu ya. Lalu eccentricity silahkan saja mau ditambahkan, closeness silahkan, betweenness yang bisa kita gunakan, lalu apa modularity class, lalu page rank silahkan, lalu eigenvector ya biasanya ini. Nah, dia jadi tinggal dipilih di checklist sama uncheck mana yang dibutuhkan, mana yang tidak. Setelah itu oke. Dan akan berubah. Berubah di ini kalian? Iya, berubah, Kak. Berubah ya. Sampai sini paham? Gampang ya? Oke. Sampai sini berarti ini variabel-variabel statistik yang akan kita bahas, yang biasanya peneliti bahas di bab 4 dari hasil penelitian. Berapa nilai degree-nya, berapa nilai betweenness, siapa yang jadi betweenness-nya, siapa yang jadi eigenvector-nya. Ya, kalau di search gini kan susah ya, siapa pemilik degree paling banyak, tinggal diklik aja. Dia akan nge-sort sendiri. Klik 2 kali. Nah, nih dia akan ngerapihin. Oh, ternyata orang yang populer di jaringan ini adalah Titi, Wakmar, dan Halal Corner, misalkan seperti itu. Nah, misalkan mau menampilkan tadi kan di tugas 14, coba tampilkan 3 dengan degree terbesar. Berarti nanti kalian harus tampilkan Ego Network ya, Titi, Wakmar, Halal Corner, sama NBL Highest ini ya, 3 orang ini. Jadi ini 3 target yang akan kita tampilkan. Nah, kalau pengen melihat apa lagi, pengen melihat siapa sih yang menjadi jembatan di jaringan ini, kita klik aja lagi. Oh, ternyata Halal Corner nih yang menjadi jembatan penyambung di jaringan tersebut. Ya, meskipun nilainya kecil 0,0073, tapi dia berhasil menjadi jembatan dari akun satu akun berikutnya. Apalagi eigenvector, eigenvectornya siapa? Oh, ternyata tetap si Titi Wakmar gitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang dibahas biasanya di bab 4 gitu ya, di penelitian statistik ini. Jadi untuk statistik sampai sini sudah selesai untuk statistiknya, untuk melihat nilai-nilai degree-nya, nilai-nilai statistiknya. Kalau pengen melihat statistik lainnya, balik lagi ke sini ke tombol gambar bola di sini, tinggal dipilih mana yang mau ditampilkan. Oke. Berikutnya, berarti sampai statistik sudah selesai nih. Di materi sampai jaringan, statistik jaringan sudah selesai ya, di PPT-nya. Kita lanjut ke keempat. Ini cepat.